Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman khususnya buat teman-teman yang baru join nih pada malam hari ini. Selamat datang ya semua di webinar Excellent Years. Webinar hari ketiga ini, teman-teman, yang besok itu hari terakhir ya, hari ketiga. Semoga teman-teman masih semangat nih untuk belajar. Ini kita mengangkat judul adaptasi algoritma baru Google, people to people untuk bisnis dan UMKM bersama pembicara hebat kita yaitu Mas Hadis Arianto, SEO Manager dari Caliber.com. Mungkin kita bisa langsung undang aja ya Mas Hadis ya untuk bisa on cam dan sapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam para saya nyebutnya apa ya kalau ARMY kan BTS apa namanya kalau BTS kan ARMY gitu kalau ininya sobat Dewa Web apa ya dipanggil ya. Oke, saya panggilnya rekan-rekan Dewa aja gitu ya. Oke, selamat malam rekan-rekan Dewa. Kita ketemu lagi. Semoga nggak bosen ketemu lagi dengan muka saya ini. Dan nggak jauh-jauh bahasan kita malam hari ini akan lebih banyak membahas tentang SEO ya karena tadi topik temanya aja udah ada apa namanya riding di organic wave. Jadi sebelum webinar ini terlaksana banyak apa namanya bukan banyak sih dari tim Dewa itu sempat bertanya gitu kan Mas. Kayaknya kasihan ya kalau misalkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kayak iOS yang nggak boleh ngelacak histori kamu gitu kan yang berakibat targeting pakai paid campaign atau Google Ads, Facebook Ads dan segala macam jadi nggak efektif. Nah, berarti orang-orang tuh harus benar-benar serius dengan yang namanya organik. Nah, justru saya balik bertanya, kenapa kalian nggak pernah serius untuk masalah organik ini? Karena sekali lagi teman-teman ya, saya pribadi selama berkarir di dunia SEO ngerasain banget impact dari apa namanya dari organik ya. Kita nggak ngiklan, tapi kita tetap ngedatangin cuan buat bisnis. Pasti teman-teman juga mau kan. Nah, gimana caranya? Kemarin dari hari pertama udah dijelasin sama Pak Rian tentang apa namanya aset website yang penting. Kemarin udah lanjut dengan Mas Reza dengan cara mendapatkan cara mengutilisasikan People Also Us dan hari ini kita akan lebih banyak ngebahas tentang algoritma mesin pencari. Nah, buat teman-teman yang belum tahu algoritma itu apa gitu kan. Emang hubungannya sama SEO apa sih? Oke, kita akan ngobrolin itu lebih lanjut. Jadi malam hari ini saya mau batasin dulu obrolan kita adalah memahami tujuan ya. Tadi kan ada yang bilang belum tahu algoritma itu apa gitu kan. Jadi kita akan coba memahami dulu tujuan dan proses di balik update algoritma yang dilakukan oleh mesin pencari seperti Google. Lalu kita akan coba melakukan deteksi. Kalau di sini teman-teman ada yang udah familiar bahwa katanya kalau misalkan terjadi algoritma, traffic kita langsung turun atau performance kita langsung jelek gitu kan. Apakah iya? Kita coba deteksi ya. Kalau istilah dokter kan kamu batuk belum tentu kamu kena kanker gitu kan. Bisa jadi kamu batuk hanya karena tenggorokannya radang dan segala macam. Jadi kita coba deteksi dulu malam hari ini gimana cara deteksinya. Nanti saya jelaskan tahapan-tahapannya. Terus ketika memang sudah terdeteksi bahwa oh ini gara-gara memang benar-benar kena algoritma gitu ya, kena algoritma dari mesin pencari ya. Gimana caranya untuk memperbaiki atau mungkin beradaptasi gitu kan ya, beradaptasi dengan update yang sedang berjalan. Oke ya. Tadi diminta untuk perkenalkan ya, annyeonghaseyo. Nama saya Redis Arianto. Saya yang berkacamata. Iya, saya berkacamata, ya kan? Itu yang gendut bukan saya gitu. Itu Martin Split. Martin Split itu adalah salah satu tech engineer-nya Google. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga terkait dengan dunia search engine dan algoritmanya tentu saja. Nah, kalau ditanya pengalaman saya udah 10 tahun ya, udah 10 tahun di dunia ini. Maksudnya di dunia digital marketing ya, karena selama 10 tahun itu saya membantu banyak klien, banyak brand untuk mengembangkan strategi berbasis organik, terutama dengan metode search engine optimization. Sekarang saya sebagai SEO manager di Caliber, saya juga bikin platform untuk jadi kayak update informasi terkait search engine ya, namanya Turn Backlink, teman-teman boleh cek nanti ya. Saya akan kasih linknya. Sebelumnya saya kerja di salah satu provider coworking space di Indonesia dan juga salah satu perusahaan media. Di situ lah ya, saya nggak, kalian udah lihat mereknya apa, saya nggak nyebutin, kalian udah lihat brandnya apa di situ. Oke, untuk tahu lebih lanjut tentang saya dan sepak terjang saya selama 10 tahun di dunia
digital marketing, teman-teman boleh cek di chefrimba.com/bio untuk tahu tentang saya, portofolio saya, bahkan update informasi apa yang berkaitan dengan search engine di situ semua ada di link tersebut. Oke, yuk kita sebelum lompat buat teman-teman yang udah familiar dengan update algoritma breaking news ya. Tadi saya udah sebutin. Jadi kita punya platform, saya bikin platform namanya truebacklink.com. Di situ isinya insight, tips, kita nyebutnya apa hack ya, trik hack gitu kan untuk mengembangkan strategi digital marketing, dan di situ saya udah nempatin satu publikasi terbaru tentang September ini ya. September ini tepatnya tanggal 12, 2 hari yang lalu Google melakukan update untuk core core update yang baru gitu ya, core update. Jadi intinya dari mesinnya Google ini baru aja diupdate kemarin tanggal 12. Jadi kalau misalkan pengen lihat silakan akses ke truebacklink.com dan kalian akan menemukan artikelnya di situ. Jadi Google melakukan update apa akan kelihatan di sana. Oke, ya. Baik. Kita coba runut dulu gitu kan. Sebenarnya udah berapa lama sih atau udah sejauh apa Google melakukan update algoritma? Teman-teman bisa akses di sini untuk mengetahui update terbaru dari Google. Jadi infonya udah resmi ya, saya juga cek di Google Search Central. Mungkin nanti URL-nya akan dibantu oleh teman-teman Dewa Web untuk share di bagian komentar jika teman-teman pengen tahu, oh, update yang lagi hot saat ini apa sih gitu ya. Jadi silakan diambil di link berikut ini di layar ini. Oke ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang sama yang selalu orang keluhkan ke saya gitu kan, Mas, kenapa sih Google selalu melakukan update gitu kan? Atau mungkin banyak yang belum tahu update algoritma. Algoritma itu sebenarnya apa sih? Jadi gini teman-teman, search engine mesin pencari. Yang namanya mesin pasti kan ada kerangkanya. Kalau motor pasti kan ada kayak mesin, ya kan? Digerakinnya pakai apa gitu? Digerakinnya pakai apa? Pakai piston gitu kan, pakai bahan bakar yang biar pistonnya bergerak dan segala macam. Kalau mobil listrik ya berarti penggeraknya listrik gitu. Nah, penggerak dari mesin pencari gitu ya kita sebut sebagai algoritma. Jadi ada serangkaian program yang dirancang agar si mesin ini berfungsi, berjalan sebagaimana tujuannya diciptakan, yaitu untuk mengumpulkan informasi. Kemarin mungkin udah dijelaskan sama Mas Reza tentang gimana sih caranya si mesin pencari ini ngambil informasi di website kita gitu ya. Atau teman-teman nanti bisa googling juga di Google atau di website True Backlink tentang cara kerja mesin pencari. Ada di situ. Ya, saya udah jelasin gimana cara kerja mesin pencari. Pokoknya ada 3, crawling, indexing, sama ranking. Nah, untuk crawling dan indexing dan ranking ini untuk bisa bekerja untuk mengambil informasi, untuk naruh informasi, ya. Crawling itu untuk narik informasi, indexing itu untuk nyimpan informasi, ranking itu untuk menyajikan informasi. Nah, ketiga tahapan ini semuanya dikerjakan oleh algoritma. Ya, ada caranya, ada mesinnya. Ya. Nah, mesinnya ini yang setiap bulan selalu diupdate sama si teknisi juga si Martin Sulit tadi gitu kan. Akan diupdate terus sesuai dengan kebutuhan. Nggak mungkin dong begitu aja. Mesin motor pun akan selalu update. Yang dulu mungkin 2 tak diupdate jadi 4 tak. Yang dulu 110 cc sekarang udah 250 cc gitu kan, terus diupdate untuk meningkatkan performanya. Nah, mesin pencari pun seperti itu. Mereka akan selalu melakukan update. Tujuannya adalah ini yang banyak orang tidak sadari bahwa sebenarnya search engine itu produk. Jadi search engine ini bukan kayak semacam entitas yang bisa kita gunakan gratis terus-terusan gitu loh ya. Search engine ini bukan entitas yang kita bisa akses gratis terus-terusan. Itu ada bisnis di balik itu. Ada sebuah bisnis yang mengelola sebuah produk dan produk itu namanya search engine. Karena ini produk, pasti yang namanya bisnis punya visi dan misi. Ya kan? Kalian juga kalau misalkan punya usaha, pasti punya visi dan misi. Visinya mungkin pengen jadi penjual nomor 1 gitu kan, atau pengen kalau kalian jualan cilok pengen jadi juragan cilok. Visinya itu kan. Misinya adalah menghadirkan cilok yang terenak se-Indonesia, yaitu misi gitu kan. Nah, terkait dengan visi dan misi,
search engine seperti Google ya, search engine bukan hanya Google teman-teman, ada banyak, ada Yahoo, ada Bing, ada Baidu, ada DuckDuckGo, ada macam search engine. Nah, salah satu search engine yang paling populer itu adalah Google. Nah, Google sendiri punya visi dan misi. Nah, misinya ini bisa dilihat di about.google, di mana misinya Google itu mereka pengen mengumpulkan informasi yang ada di seluruh dunia dan membuatnya itu aksesibel bagi siapapun, ya. Misinya itu. Jadi mereka tuh pengen ngumpulin informasi di seluruh dunia yang bisa diakses oleh siapapun secara bebas dan membuat itu useful, bermanfaat buat orang yang akses melalui mesin pencarinya Google. Itu ya. Nah, karena mereka bisnis, punya visi dan misi, artinya mereka perlu growth. Nggak mungkin Google diam di situ aja. Kenapa? Karena tadi search engine ini nggak sendirian. Selain Google ada Yahoo, ada Baidu, ada Bing, gitu kan ya. Ini kompetitor, saingan, kalau bisnis punya persaingan pasti perlu inovasi biar nggak dikalahin sama kompetitornya. Masuk akal dong. Kalian juga kalau punya bisnis, misalkan buka bisnis cilok di depan rumah kalian juga ada yang jualan cilok ya. Sebisa mungkin kalian melakukan inovasi biar orang mau beli cilok di kalian, bukan beli cilok di tetangga kalian atau di depan tempat kalian jualan cilok. Gitu kan? Ya, jadi bisnisnya Google ini, search engine ini terus harus dilakukan inovasi biar bisa berkembang, biar bisa memenuhi kamu maunya apa gitu. Biar bisa sesuai dengan visi dan misinya mereka. Terus dan terus gitu ya. Dan yang terakhir, yang pasti akan menyempurnakan pertama kali diciptakan Google itu, ini ceritanya ya, ini ceritanya saya kasih tahu. Ceritanya pertama kali, ketika Google pertama kali diciptakan oleh Larry Page dan Sergey Brin, itu ketika ada yang ngetikin misalkan berapa tinggi menara Eiffel, si Larry Page atau Sergey Brin itu ngebuka buku, terus kemudian dia cari, oh tinggi menara Eiffel itu segini. Nah itu dia diketikin dan hasilnya itu dimunculin ke orang yang bertanya tadi seberapa tinggi sih menara Eiffel, dimunculin hasilnya setelah si Sergey Brin dan Larry Page. Kan kalau dikerjain orang capek ya. Kalau dikerjain Sergey Brin kalau sampai sekarang harus ngerjain cara seperti itu kayak capek. Nah, akhirnya diciptakanlah sebuah metode atau sebuah cara gimana caranya kalau ada orang yang nyari tinggi menara Eiffel, ada satu orang atau ada satu sistem yang tugasnya nyari informasi tersebut entah dari website manapun, ya, dari website manapun, dari website siapapun, pokoknya kalau ada nyebutin tentang tinggi menara Eiffel, ambil informasi tersebut, lalu sajiin ke orang yang nanyanya tadi. Nah, itulah asal mula terciptanya algoritma mesin pencari. Jadi tugasnya si algoritma ini adalah untuk mencari informasi di seluruh dunia berupa website yang bisa diakses oleh siapapun, lalu ditampilin di halaman hasil pencariannya Google. Nah, ini yang hasil yang muncul itu kemudian dikenal sebagai Search Engine Result Page atau halaman hasil pencarian. Dan ini yang akan jadi topik bahasan kita tentang Search Engine Result Page, gitu ya, karena banyak yang mengkonotasikan kalau SEO itu muncul di halaman satu Google, gitu kan ya pasti ya. Nah, kita akan lebih banyak ngebahas tentang itu malam hari ini. Oke. Sekilas tentang Search Engine Result Page. Jadi ini kalau kalian nyari sesuatu, sebagai contoh hari ini saya nyari tentang Rasuna Said gitu kan ya. Dan di situ muncul tentang Rasuna Said gitu kan ya. Terus kemudian profil Rasuna Said muncul di situ. Jadi Search Engine Result Page bagi yang belum tahu adalah halaman yang muncul setelah kita ngetikin sesuatu. Nah, ketika kita ngetikin sesuatu di search engine di kolom yang paling atas itu tuh yang ada tulisan Rasuna Saidnya, yang ada tanda ada tanda kaca pembesarnya lah ya gitu ya. Nah, itu kita kenal dengan query, ya. Tolong digarisbawahi, ketika kita ngetikin sesuatu di kolom itu disebut sebagai query. Jadi kalau ada yang bilang kita ngetikin keyword, kurang tepat. Yang kita ketikin di situ adalah query, gitu. Kenapa? Kenapa queries? Karena banyak yang belum tahu, queries beda sama keyword, teman-teman. Nah, queries itu adalah kata-kata yang memiliki maksud. Saya kasih saya kasih keterangan di situ intens. Jadi hasil disesuaikan dengan intens dari query tersebut. Misal, saya nyari tentang Rasuna Said. Maksudnya apa? Intensinya apa? Apakah saya pengen tahu profil Rasuna Said atau saya pengen tahu jalan Rasuna Said yang ada di Kuningan, gitu kan? Jadi maksudnya apa nih? Si algoritma mesin pencari ini punya kemampuan untuk memahami kamu tuh pengen tahu tentang Rasuna Said dari sisi sebelah mananya. Dari sisi bahwa oh ini dijadikan jalan di daerah Kuningan atau kamu pengen tahu profil dari Rasuna Said. Nah, ketika Google mengetahui atau mempelajari intent tersebut, dia coba pelajari maksudnya apa ketika oh mungkin maksud dia saya
ketika nyari Rasuna Said, pengen tahu tentang profil Rasuna Said. Makanya dimunculkan profil Rasuna Said pertama, di mana profil Rasuna Said yang paling lengkap dan yang paling relevan, kontekstual, sesuai dengan behavior saya adalah Wikipedia. Gitu ya. Jadi halaman ini punya informasi yang saya butuhkan terkait Rasuna Said. Makanya hasil yang dimunculkan pun akan sesuai dengan apa yang berkaitan dengan Rasuna Said, terutama profil dari Rasuna Said itu sendiri. Gitu ya. Kemarin udah diceritain sama Mas Reza bahwa hasil dari halaman ini akan berbeda-beda. Bisa jadi apa yang kamu dapatkan news dulu, bukan Wikipedia. Gitu ya. Dalam kasus ini yang muncul di saya adalah Wikipedia. Karena saya jarang banget baca artikel berita. Makanya artikel berita ditaruhnya di paling kedua di situ yang top stories. Oke ya. Nah, jadi ini tentang halaman hasil pencarian. Semoga teman-teman di sini mendapatkan pencerahan tentang bedanya queries, keyword, dan apa itu halaman hasil pencarian. Oke, ada yang bertanya, mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Tadi algoritma itu apa? Cara kerjanya gimana supaya ketika saya ngetikin queries halaman ini muncul. Nah, kita coba ke sini ya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight dari sini. Gimana sih sebuah konten URL tadi ya yang isinya ada Rasuna Said itu bisa muncul di Google? Karena tadi saya bilang bahwa Google itu kan algoritma. Nah, jadi katakanlah yang cewek ini adalah Jovanka ya. Jovanka ngetikin Rasuna Said. Nah, algoritma yang kita wakilkan sebagai robot laba-laba di situ ya. Jadi robot laba-laba ini kita analogikan sebagai algoritmanya Google gitu kan. Dia akan lihat dulu Jovanka nih sering ngelihat apa, Jovanka nih punya kebiasaan apa, Jovanka nih punya maksud apa ketika dia ngetikin Rasuna Said. Nah, ketika dia sudah mempelajari Jovankanya, ngetikin intensitas Rasuna Said, kemudian si mesin pencari algoritmanya ini akan nyari di database-nya Google, tuh ya, yang warna biru-biru itu, ya. Dia akan nyari, oh, saya harus nyari yang kira-kira punya kemiripan atau punya kesesuaian dengan Jovanka. Karena tadi konteksnya Jovanka pengen tahu biodata dari Rasuna Said. Coba cari di database-nya Google, ada nggak yang punya kesesuaian terkait profil Rasuna Said? Oh, ternyata ada banyak nih konten-konten yang punya kesesuaian terhadap Rasuna Said. Nah, kemudian konten-konten itu diambil ya. Jadi kan bukan cuma satu, ya, pasti lebih dari 100 ya, 100 konten. Diambil semua lalu disajiin di halaman hasil pencarian. Ini berkat kecanggihan dari machine learning atau algoritma dari Google ya. Jadi prosesnya seperti ini. Nanti kalau untuk proses lebih detailnya teman-teman boleh cek di True Backlink atau di Safri, Mbak. Oke, ya. Kita lanjut. Oke, itu sekilas gitu ya, itu sekilas. Nah, kita mulai masuk ke saya udah dapat sedikit bayangan tentang algoritma, bahwa algoritma itu yang bekerja di balik layar, yang ngumpulin informasi, yang narikin informasi, dan yang menyajikan informasi tersebut di halaman hasil pencarian. Tapi kalau kaitannya dengan website, ya kalau kaitannya dengan website yang saya miliki, kira-kira saya bisa tahu nggak sih bahwa konten saya ini muncul di search engine atau dulunya pernah muncul di halaman hasil pencarian atau di SERP, tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi karena update algoritma ini membuat urutan-urutan yang ada di halaman hasil pencarian itu bisa berubah-ubah gitu ya. Kira-kira apakah website saya terkena imbas dari perubahan algoritma itu atau tidak? Yang berakibat website saya tidak muncul di halaman hasil pencarian, atau justru website saya muncul di halaman hasil pencarian dan berada di halaman pertama. Gimana cara deteksinya? Ini akan saya jelaskan. Oke. Fun fact ya, fun fact terkait update algoritma. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Update algoritma itu biasanya nggak langsung kita rasakan. Ya, nggak langsung serta-merta kayak tadi, tanggal 12 Google melakukan update algoritma. Impact-nya langsung kerasa ke kita nggak? Enggak, teman-teman. Ya, nggak langsung kita rasakan. Biasanya efeknya itu dirasakan minimal 14 hari dari pertama kali anomalinya terjadi. Jadi ketika Google bilang, gue baru aja update algoritma atau saya baru aja update algoritma, dan itu nggak langsung kamu bisa rasakan, mungkin trafficnya turun tiba-tiba gitu, enggak ya, minimal butuh 14 hari. Jadi kalau misalkan ada update algoritma nggak usah panik, tenang ya, tenang dulu ya. Lihat dulu ya, 14 hari minimal. Ketika 14 hari udah lewat, itu pun biasanya Google butuh yang namanya rollout ya, kayak validasi. Ya, validasi istilahnya kita ngasih dokumen itu nggak langsung di-approve.
dokumen itu butuh diverifikasi ulang dalam kurun waktu 28 hari kemudian. Jadi setelah terjadi update algoritma, setidaknya butuh sekitar 32 hari ya sampai kamu benar-benar merasakan imbas dari si update algoritma terhadap website kamu. Ya, 32 hari ini setelah update itu atau anomali itu muncul. Gimana cara melihat melihat terjadinya anomali di search engine? Kita nggak bisa ngelihatnya secara langsung, tapi kita bisa minta bantuan sama tools. Ya, ini ada salah satu tools yang saya pakai, namanya Semrush, ya namanya Semrush. Nah, di Semrush ini ada yang namanya Search Engine Result Page Volatility. Ya, Search Engine Result Page Volatility. Jadi di Semrush ini ada kayak semacam detektor yang tugasnya untuk nyari tahu ada anomali nggak dari algoritma yang terjadi di search engine. Kenapa dia bisa saya rekomendasikan untuk dipakai oleh teman-teman yang mungkin kerja sebagai seorang SEO spesialis ya, atau mungkin nanti bisnis-bisnis yang memang kayak punya keinginan untuk mengerjakan strategi SEO. Tools seperti ini bermanfaat karena kita bisa tahu nih, contoh yang di bawahnya tuh ya, yang di halaman yang grafik-grafik itu, di bawahnya saya kasih saya kasih tambahan perubahannya imbasnya kemana. Jadi ada yang merah, ada yang hijau, gitu kan. Ini maksudnya adalah mungkin ada anomali, dan anomali ini paling banyak berimbas di local pack. Local pack tuh kayak Google Maps gitu kan. Shopping. Jadi kalau misalkan shopping ini kayak kalian ngetikin beli lampu tidur misalkan kayak gitu, yang muncul kayak Tokopedia, kayak Shopee, kayak Bukalapak, kayak Beli-beli gitu kan. Nah, di situ kan ada yang produk yang ada harganya, itu masuknya ke dalam shopping result. Nah, menurut Semrush, anomalinya terjadi di shopping result tadi. Jadi di produk-produk yang seperti ini nih, ya, yang terjadi anomalinya ini kelihatan ya. Jadi kita bisa dapetin insight dari tools semacam ini, gitu ya. Nah, terus fun fact berikutnya adalah yang terjadi pada web kita, kalau misalkan performanya turun, bukan serta-merta gara-gara update baru yang terjadi. Ya, jadi bukan serta-merta gara-gara update algoritma yang baru aja terjadi. Misal baru terjadi 12 September kemarin update algoritmanya. Lalu performance kita turun. Ya belum tentu gara-gara update algoritma yang baru aja terjadi. Kenapa? Karena ketika ada update algoritma, artinya mereka membawa pembaruan dari update-update sebelumnya. Gitu dong, ya. Ibarat kamu lagi ngerjain PR, kamu kasih ke guru. Guru bilang, "Oh, dari 10 soal kamu tuh 7 atau kamu tuh 6 skornya. Kalau pengen dapat 10, kamu perbaiki dulu 4 yang salah ini." Ya kan dibalikin lagi ke kita kerjain lagi dong PR-nya kan. Nah, kita perbaiki, setelah kita perbaiki, kita kasih lagi ke guru gitu kan. Oh, kata gurunya, "Oh, dari 4 yang kemarin kamu salah, kamu coba betul 1, masih ada 3 yang harus kamu perbaiki." Balikin lagi ke guru. Nah, update algoritma pun seperti itu. Jadi, kesalahan yang kita terima bukan serta-merta gara-gara update algoritma yang baru aja terjadi. Bisa jadi kesalahan kita itu dideteksi gara-gara kita melanggar algoritma yang sebelum-sebelumnya. Jadi diceknya mundur, bukan diceknya maju. Ya diceknya mundur. Kita kena algo apa nih gitu kan. Untuk tahu algonya apa, kalian cek lagi halaman yang tadi saya share. Gitu ya. Jadi jangan serta-merta kamu bilang gara-gara update algoritma baru nih Pak. Enggak. Ya bisa jadi kamu justru kena algoritma yang lama, dan efeknya baru kamu rasakan di algoritma yang sekarang. Gitu. Oke? Nah, ini sebagai contoh di studi kasus klien yang saya kerjakan ya. Jadi tanggal 22 Mei ya, tanggal 22 Mei itu terjadi update algoritma yang disebut sebagai May Core Update ya. Tanggal 22 Mei itu ada May Core Update. Tapi sebelum itu di tanggal 5 Mei atau di tanggal 28 April saya udah mendeteksi anomali penurunan gitu loh. Nah, ketika saya cek apa yang terjadi dengan website ini, ternyata ini deteksinya gara-gara kita tuh punya thin content. Oh, ini kena algoritma thin content. Konten yang tipis. Nah, ketika kita punya konten yang tipis, Google itu langsung penaltis ke website tersebut. Ini gara-gara kamu punya thin content gitu kan ya. Website kamu performanya kita turunin. Akhirnya kita perbaikin gitu loh. Kita perbaikin dan performanya bagus lagi. Ya, ini sebagai contoh. Ini bisa kamu dapatkan insight-nya dari Search Console. Ya, sekali lagi,
ini semua butuh bantuan tools. Search Console gratis, kecuali SEMrush. SEMrush harus bayar. Ya, Search Console gratis disediain sama Google. Ya, kamu bisa pakai bebas untuk mengetahui kira-kira apa yang mengakibatkan website kamu turun. Itu semua ada di Search Console. Ya, dan ini bisa kamu pasang secara gratis. Oke, nah, oke, saya udah tahu nih Mas. Ya, Kak, saya sudah tahu yang mengakibatkan performance website saya turun itu gara-gara algoritma apa. Nah, kita akan mulai spesifik ke algoritma baru. Kalau misalkan teman-teman di sini bertanya, kira-kira kenapa atau Mas, udah fix nih, saya kena update algoritma Google yang berkaitan dengan helpful content atau people to people ya. Saya nyebutnya people to people, entah expert lain nyebutnya apa, tapi yang jelas ini update yang terjadi di bulan Agustus kemarin, 28 Agustus. Dan ini menurut Google disebutnya sebagai helpful content, update algoritma berkaitan dengan helpful content. Nah, gimana cara antisipasinya? Oke, yuk kita mulai masuk cara antisipasinya. Oke. Nah, terkait fokus on people first content update di tanggal 28 ini, Google sendiri udah merilis hal-hal apa yang menurut Google itu bisa membahayakan performance dari website kamu. Ya, Google sendiri udah ngasih bocorannya kok, jadi nggak usah panik, nggak usah bingung. Google udah ngasih kunci jawabannya. Ya, tapi nggak serta merta langsung ketemu, gitu ya, nggak serta merta langsung ketemu. Cuma dari apa yang dipublish oleh Google, ini saya coba kasih tanda merah, poin-poin yang bisa kalian jadikan insight terkait jawaban apa yang mempengaruhi performance website kamu. Ya, ini udah saya merah ini. Pertama, do you have an existing or intended audience for your business or site that would find the content useful if they came directly to you? Ya, would find, apakah kamu punya konten yang menurut user itu bermanfaat ketika mereka datang langsung ke website kamu, ya. Ketika mereka datang langsung ke website kamu. Artinya di sini adalah brand. Oke, ya. Artinya di sini adalah brand. Sebagus apa, sekuat apa branding kamu ya di search engine. Oke, ini clue-nya ya, ini clue-nya. Sebagus apa branding website kamu di search engine atau di seluruh aset digital kamu, branding kamu tuh seperti apa sih di mata audiens? Di mata target audiens, kamu tuh udah terkenal apa, atau audiens yakin nggak bahwa website kamu itu menyajikan informasi yang benar-benar valid, bukan informasi-informasi hoax. Oke, ya ini terkait paragraf yang pertama ini atau poin yang pertama ini. Poin yang kedua, apakah konten kamu itu clearly demonstrate? Apakah konten yang kamu sajikan itu menjelaskan secara baik, ya, menjelaskan secara baik terkait topik yang memang menjadi pertanyaan besar si audiens yang ngetikin queries tersebut di search engine. Contoh, kalau ada orang ngetikin cara memperbaiki Vespa, apakah kamu melalui konten tersebut sudah menjelaskan cara memperbaiki Vespa yang benar? Ya, dilihat dari depth of knowledge, sepaham apa kamu terkait Vespa. Ya kan? Karena memperbaiki Vespa itu tricky kan? Memperbaiki Vespa itu tricky gitu loh. Jadi seberapa paham kamu tentang cara memperbaiki Vespa sehingga orang yakin bahwa konten yang kamu sajikan tentang cara memperbaiki Vespa ini menjadi sesuatu yang benar-benar cuma kamu doang yang punya. Gitu loh. Cuma kamu doang yang punya gitu. Nah, berarti topik ini berkaitan dengan information flow, informasi yang kamu sajikan di konten tersebut. Apakah itu sudah kamu sajikan dengan benar atau tidak? Gitu ya. Nah, terus poin yang ketiga, apakah konten kamu atau website kamu itu punya fokus yang jelas? Have a primary purpose or focus. Punya fokus yang jelas nggak? Jangan kan fokus yang jelas, kontennya aja berantakan gitu ya. Nah, itu udah dibilang sama Google bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Ya, bukan sesuatu yang baik. Nah, berkaitan dengan ini, berarti yang harus kita ingat adalah specific niche. Apakah kamu ngebahas sesuatu yang spesifik di website kamu? Atau justru kamu ngebahas sesuatu yang benar-benar random aja, ngawur aja. Yang penting pokoknya gue dapet traffic yang banyak. Nah, sekarang udah nggak bisa nih. Sekarang udah nggak bisa nih pakai acara random nih. Semuanya harus di riset dengan baik dan benar. Gitu ya. Oke, yang terakhir. After reading your content, setelah membaca konten kamu, apakah orang yang membaca konten tersebut mereka merasa bahwa ini merupakan konten yang benar atau konten yang sesuai dengan apa yang saya ingin tahu atau saya ingin cari jawabannya.
dari konten ini kira-kira menjawab nggak gitu. Nah, kaitannya dengan yang di bawah, ketika ada orang yang membaca konten tersebut, apakah mereka akan merasa puas? Apakah mereka akan merasa puas? Karena sekali lagi, orang ngetikin di search engine, artinya mereka punya masalah. Ketika mereka punya masalah, mereka pasti ingin mencari jawaban yang memuaskan mereka untuk pertanyaan tersebut. Gitu ya, karena queries itu pasti punya intents. Nah, intents tersebut apakah sudah tersampaikan dengan baik dan benar melalui konten kalian. Nah, berkaitan dengan ini, berarti yang harus kita perhatikan adalah engagement dari situs kita. Kalau sosial media bisa ngecek engagement, website juga harus dicek engagementnya, biar kita tahu bahwa konten yang kita sajikan ini to the max, sesuai dengan apa yang audiens inginkan. Baik, saya akan kasih clue ya, tips untuk masing-masing poin yang tadi udah saya bahas. Ya, pertama, hal yang perlu diperhatikan ketika itu berkaitan dengan brand positioning. Nah, bagaimana brand positioning Anda? Gitu ya. Kalau secara SEO, kita bisa ngecek brand positioning itu menggunakan branding queries. Jadi seberapa banyak orang yang ngetikin brand kita di Google. Itu bisa menjadi salah satu benchmark brand positioning kita bagus. Gitu ya. Atau perhatikan skor engagement di analitik yang matriksnya namanya direct visit. Ya, teman-teman boleh cek kalau udah migrasi Google Analytics 4 ya. Sekali lagi Google Analytics 4 ya. Sekarang Google yang terbaru versi 4. Kalau kalian masih Google Analytics versi 4. Kalau masih pakai versi 3 segera migrasi. Ya, segera migrasi karena di Google Analytics 4 ada metrik ini nih. Ya, direct visit. Ya, direct visit yang bisa kalian cek di Google Analytics. Ya, walaupun sebelumnya juga ada direct source ada gitu kan. Tapi enggak sedip yang ada di Google Analytics 4. Jadi kalian harus perhatikan brand positioning kalian berkaitan dengan direct visit ke website. Itu bisa jadi salah satu insight apakah brand positioning kalian sudah bagus atau belum. Dan ini penting bagi bisnis atau UMKM. Kenapa? Kalau brand positioningnya kalian bagus, artinya orang sudah ngerti produk kalian apa, bisnis yang kalian jalankan itu apa. Jadi enak untuk jualannya. Enggak lagi ngeraba-raba saya harus jualannya gimana. Gitu ya. Dan tolong poin yang paling penting nih, yang kedua nih ya. Perkuat unique selling point. Tidak banyak dari bisnis atau UMKM yang paham bisnis unique selling pointnya mereka. Ingat, murah itu bukan unique selling point. Ya, ini banyak-banyak jebakan Batman nih yang suka curhat ke saya ketika saya tanya. Ketika ada banyak UMKM yang nanya ke saya, Mas saya minta tolong dong produk saya atau website saya di SEO-in biar maksimal di Google-nya gitu kan. Oke, ketika saya tanya unique selling point dari produk ini apa? Mereka menjawabnya dengan, oh produk saya ini paling murah Mas. Itu bukan unique selling point. Ya, unique selling point itu bukan murah. Oke, ya. Tolong diperhatikan unique selling point. Atau paling mudahnya adalah audience pain point. Misal, kalau ada orang pengen nyari tentang bubut kayu atau pupuk deh, gitu kan ya, pupuk gitu. Nah, masalah pupuk kan ada banyak, ya. Oke, katakanlah pupuk murah, tapi kan murah belum tentu nutrisinya bagus. Benar dong, ya. Nggak ada, saya nggak yakin sih ada orang yang ngeklaim produk murah terus kualitasnya bagus tuh, kayaknya enggak ya, pasti ada minusnya. Pasti ada minusnya. Jadi tolong perhatikan ketika ada orang nyari pupuk ya, mereka mencari tentang pupuk. Perhatikan pain point mereka, masalahnya mereka tentang pupuk tersebut itu apa? Misal pupuk kandang gitu kan ya. Pupuk kandang nih masalah yang sering dihadapi oleh orang apa? Misalkan pupuk kandang tuh kayak berbau busuk. Ya, misalkan pupuk kandang tuh berbau busuk. Nah, kalian bisa bikin unique selling point berkaitan dengan pain point-nya si audience tadi, dan itu bisa kalian kawinkan untuk dijadikan related queries. Gitu ya. Jadi kalian bisa mix match produk kalian dengan pain point user untuk dijadikan queries. Gitu. Misalkan pupuk kandang terbaik di Depok, anti bau. Nah, itu bisa jadi queries tuh. Bisa jadi queries yang akhirnya membentuk brand positioning dari produk kalian atau brand positioning website kalian jadi bagus di mata search engine gitu ya. Nah, untuk mencari insight terkait variasi-variasi queries tersebut, kalian bisa pakai tools yang namanya answerthepublic.com, gratis. Sekali lagi gratis ya. Ini bisa mencari hubungan ya. Atau kalian bisa menggunakan rumus 5W1H. What, when, where, why, how. Gitu ya.
what, why, who, where, when, how, 5W 1H gitu ya. Karena Answer the Public juga menerapkan metode seperti itu untuk mencari variasi-variasi query. Contoh nih, saya nyari tentang brand through backlink gitu ya. Nah, ternyata di situ ada who, how, when, what, will, why, 5W 1H aja ada di situ. Jadi kita bisa macam-macamin tuh variasi-variasi queries yang muncul di situ seperti apa. Itu bisa kita jadikan sebagai variasi topik atau variasi konten yang ada di website kita untuk menjelaskan brand positioning kita gitu ya. Terus tips yang terakhir adalah benar-benar fokus kepada strategi konten marketing ya. Dan strategi ini sebisa mungkin jelas. Ya, jelas dalam maksud apa? Jelas kalian pengen ngejaring siapa? Mas, saya pengen ngejaring ibu-ibu. Oke, ibu-ibu yang seperti apa? Ibu-ibu yang suka masak. Ya, semua ibu-ibu suka masak. Nggak mungkin ibu-ibu nggak suka masak. Yang masak apa gitu kan? Misalkan atau sesering apa mereka masak gitu kan? Mereka masak mungkin sehari sekali, sehari 2 kali, atau sehari bahkan 5 kali. Oke. Jadikan itu sebagai audiens kalian. Usianya berapa? Karena ibu-ibu kan variatif gitu ya. Ada yang usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas baru jadi ibu-ibu, atau 16 tahun juga udah jadi ibu-ibu ada gitu. Spesifik usianya berapa gitu ya. Terus kemudian demografis, mereka tinggal di mana, mereka suka belanja di mana, mereka suka ngegosipin tentang apa. Itu kalian benar-benar spesifikin untuk bikin konten. Kenapa? Karena dengan spesifik itu brand positioning kalian jadi lebih mudah masuknya. Iya kan? Dengan spesifik seperti itu, kalian akan lebih mudah penetrasinya. Contoh, kalian pengen penetrasi ke ibu-ibu usia 18 sampai 25 tahun. Yang artinya usia-usia tersebut kan masih usia-usia yang masih labil, masih suka hangout sama teman-teman gitu kan. Kalian bisa bikin konten yang berkaitan dengan kebiasaan mereka. Jadi targetnya lebih mudah masuk. Gitu. Oke? Ini tipsnya tentang brand positioning dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke. Selanjutnya, tadi saya udah nyebutin soal informational flow. Banyak dari SEO practitioner yang mungkin tidak memperhatikan informational flow ini. Maksudnya informational flow itu apa? Gini, ketika ada orang datang dari Google, ya, ketika mereka ngetikin sesuatu di Google, katakanlah tadi cara membuat cilok. Ketika mereka nyampe di website kalian, apa yang mereka harus lakukan? Atau kontennya yang harus kalian sajikan seperti apa? Nggak ada yang mikirin tuh. Sedangkan di kita atau di True Backlink di saya gitu ya, saya nggak nyebutin di Kaliber karena itu rahasia gitu ya, karena itu rahasia. Tapi overall strateginya hampir sama gitu ya. Saya pikirin kira-kira ketika mereka datang dari search engine, mereka itu harus ngelihat apa, elemen apa atau paragraf apa yang membuat mereka harus diem, mikir bahwa mereka itu udah tiba di halaman yang tepat. Gitu ya. Sampai segitunya harus saya rancang informational flow-nya. Jadi ketika mereka sampai di titik yang hijau itu, ketika mereka masuk, saya pikirin ke kanan, ke kiri, ke bawahnya gitu kan. Mereka harus ngelihat apa, mereka harus baca apa, mereka harus dapetin apa. Ini semua direncanakan dengan matang. Karena ketika direncanakan dengan matang, goal-nya jelas gitu. Bahwa oh, ini tepat dengan apa yang saya butuhkan. Oh, ini sesuai dengan apa yang saya cari. Gitu ya. Jadi teman-teman coba pikirkan tentang informational flow ini dengan baik ketika merancang konten di website kalian yang erat kaitannya dengan search engine optimization. Terkait bikin konten yang baik, besok itu akan dibahas oleh pemateri yang juga expert di bidang ini ya. Jadi jangan dilewatin, harus hadir gitu ya. Nah, terus tips dari saya adalah tidak semua audiens memiliki intensi yang sama. Katakanlah orang emang ngetikin cara membuat cilok. Tapi belum tentu mereka ingin membuat cilok saat itu juga. Oke? Ya, belum tentu mereka ingin membuat cilok saat itu juga. Ada orang lain yang ketika mereka mencari cara membuat cilok, ya mereka emang lagi pengen cari cilok, di depan mereka sudah ada baskom yang udah ada bahan-bahannya gitu loh. Atau ya mereka udah sampai di level bikin cilok tapi ciloknya keras gitu kan. Mereka mencari cara membuat cilok di konten kalian, mereka pengen tahu biar ciloknya nggak keras gimana ya gitu. Jadi intensi ini beda-beda ya. Pikirkan baik-baik dengan informational flow tadi, targeting audiens kalian dengan jelas gitu ya. Terus hindari dead end page. Maksudnya dead end page itu apa? Ya udah selesai di situ aja, jangan
Ya, jadi sebisa mungkin pikirkan ketika mereka sudah sampai di bagian akhir dari paragraf artikel kalian, mereka harus kemana? Mereka harus ngapain? Apakah mereka harus subscribe? Apakah mereka harus membaca konten lain? Atau mereka harus mendaftarkan email mereka di website kalian? Nah, itu harus dipikirin juga. Jadi hindari menciptakan dead end page. Jangan kasih mereka alasan untuk keluar dari website kalian. Sebisa mungkin tangkap mereka, ya. Kunci mereka jadi target audience kalian. Itu ya. Ini tips dari saya untuk informational flow. Oke. Tadi saya udah sebutin soal specific niche, ya. Mas, saya punya website isinya gado-gado campur aduk gitu kan. Gimana caranya bikin specific niche? Nah, pertama, fokus kepada objektif Anda. Ya, kalian bikin website, kalian bikin konten. Itu kan merupakan bagian dari strategi digital marketing. Ya, di mana strategi digital marketing itu ada yang kita sebut sebagai top of funnel, fase paling atas, middle of funnel, fase di tengah-tengah, bottom of funnel, fase yang ada di paling bawah gitu loh. Nah, kalau fase di paling atas biasanya berkaitan dengan orang kepo dulu. Ya, orang pengen tahu dulu. Ketika di tengah, mereka udah kepo. Mereka pengen tahu lebih lanjut gimana caranya diatur ketika mereka tuh mau lebih jauh mempelajari tentang bisnis kalian, tentang artikel kalian, tentang produk kalian. Itu adanya di middle of funnel. Ya, fasenya consideration. Sampai ke bottom of funnel. Ketika mereka udah nyampe di ujung, ya ketika mereka udah sampai di oh ya udah, kayaknya emang gua harus beli nih, gitu kan. Nah, jadi kan itu alasan mereka belinya di tempat kalian, bukan beli di kompetitor, gitu. Atau ya udah, jadikan mereka itu langganan agar mereka tuh terus membaca konten yang ada di website kalian. Gitu ya. Jadi fokus. Nggak bisa semuanya dalam satu tempat. Harus fokus dulu. Kalian lagi ngerjain yang mana nih? Fase atas, fase tengah, atau fase bawah? Itu harus dipikirin matang-matang. Ketika kalian udah mikirin itu, jadi bikin topiknya, bikin niche-nya, gampang. Oh, saya pengen nanggepin orang hanya di fase awal dulu. Ya udah, kalau fase awal sediain tuh topik-topik yang berkaitan dengan bisnis kalian, berkaitan dengan campaign kalian yang arahnya ya ngasih edukasi sebanyak-banyaknya gitu, ngasih pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nanti ketika mereka udah paham, udah tahu branding kalian udah bagus, bawa mereka ke fase di tengah, middle atau consideration. Ketika mereka sudah mempertimbangkan untuk mulai membeli, mulai untuk berlangganan, taruh mereka di bagian konversi atau capture, ditangkap. Ya, jangan sampai lepas, jangan sampai lolos gitu ya. Lalu bangun struktur website yang jelas. Nah, ini yang ditemukan di banyak website itu strukturnya itu terlalu flat atau terlalu dalam gitu ya. Jadi jangan ya pikirin baik-baik. Ini berkaitan dengan informational flow tadi. Ketika mereka udah datang ke halaman artikel, apa mungkin halaman yang harus kita sajikan adalah halaman shop? Ya, itu semua dipikirin dengan struktur yang jelas. Gitu ya. Ketika kita udah menentukan struktur yang jelas, itu bisa membantu kita untuk mengarahkan orang dari yang fasenya awareness, fase atas, ke fase tengah, middle, gitu ya, sampai akhirnya ke fase yang bawah gitu. Saran saya, kuasai satu topikal konten. Jadi kalau misalkan kalian ngebahas tentang misal membuat cilok gitu ya, itu dulu yang dikuasain. Jangan sampai kalian ngebahas semua hal, cilok, siomay, terus kemudian bubur gitu ya. Jangan, kuasai dulu topik cilok ini, kalian kunci dulu di website kalian, karena ini yang kita alamin di True Backlink. Kita udah menang di kategori kita tuh udah menang di topik-topik yang berkaitan dengan Instagram. Jadi ketika konten Instagram, kita tuh pasti udah gampang banget muncul di halaman pertama Google. Nggak percaya, coba kalian cek sekarang di Google kategori Instagram bisnis. Kita udah menang. Kalian cek lagi contoh bio Instagram. Kita juga udah menang di halaman pertama Google. Gitu ya. Itu kita udah menang itu topik-topik yang berkaitan dengan Instagram di halaman pertama Google. Gitu ya. Itu akan mempermudah kita untuk menangin konten-konten lain. Itu ya. Oke, yang terakhir, engagement site. Ini kuncinya dari update algoritma people to people atau helpful content tadi, atau user first, ya, people first content. Tuh. Apa yang harus diperhatikan dengan engagement dari situs kalian? Coba jawab pertanyaan ini ya. Apakah kalian tahu seberapa dalam konten tersebut dibaca oleh audiens kalian? Gimana cara taunya? Pakai analytics kalian, Google Analytics, nama toolsnya, dan sekali lagi itu gratis, disediakan oleh Google. Ya, kalian bisa tahu yang ngelihat halaman kalian diwakili dengan page view itu berapa banyak.
Namun bukan berarti page view banyak pertanda bahwa halaman kalian itu udah engage. Belum. Yang harus kalian perhatikan adalah kunjungan atau saya sebut sebagai session. Ya, di situ ada tuh session start. Ketika orang pertama kali berkunjung, dari kunjungan itu berapa banyak yang scroll, berapa banyak yang ternyata ini kunjungan pertama mereka loh. Ini kunjungan pertama mereka ke websitenya True Backlink. Kalian cari tahu dulu, gitu lah. Kalian cari tahu dulu. Ketika mereka pertama kali kunjungan, apa yang mereka lakukan? Mereka ngapain aja? Apakah mereka buka banyak halaman? Apakah mereka cuma buka satu halaman? Ini harus dicek dan ini hanya bisa dilakukan oleh bantuan tools namanya Google Analytics ya. Harus diinstal di website kalian nih, gitu ya. Terus apakah masing-masing event tersebut sesuai dengan tujuan tadi? Kalian pengen bikin konten awareness, gitu ya. Oke, kalau misalkan kalian pengen bikin konten awareness, apakah mereka mencari informasi lain di dalam website kalian? Berarti scrollnya harus banyak, mereka harus ngekliknya banyak, gitu kan. Jadi atau kepo deh, gitu kan, karena mereka ngerasa oh ini bacaan di websitenya True Backlink bagus banget ya. Coba deh saya pengen cari topik-topik yang berkaitan dengan Instagram, yang akhirnya mereka ngetikin di search result. Jadi di True Backlink kan ada search-nya ya, atau di website kalian deh pasti ada search bar-nya kan. Kira-kira mereka ngeklik itu enggak? Ya kan, karena fasenya masih awareness. Kalau misalkan mereka ngeklik, berarti memang strategi awareness-nya kalian berhasil. Gitu ya. Itu dilihat tuh, di situ ada view search result. Jadi mereka ngetikin terus mereka lihat halaman hasil pencariannya seperti apa. Gitu ya. Ini berkaitan dengan engagement juga. Gitu. Oke? Ya. Terus yang banyak dilupakan oleh orang nih, ya, terakhir nih, buat catatan atau buat log. Kenapa? Karena dengan membuat log, kalian jadi tahu, oh saya hari ini bikin konten seperti ini. Ketika besok kalian melakukan update, ternyata ada perubahan nih, gitu ya. Perubahan engagementnya naik, engagementnya turun. Kalian jadi tahu kan, oh gara-gara saya nambahin konten seperti ini, engagementnya jadi turun. Orang jadi nggak suka. Ya udah kalau gitu saya bikin kontennya, balikin lagi seperti awal, tapi tambahin poinnya yang memang spesifik ke yang masuk ke dalam apa yang konten orang suka sebelumnya. Yang ini kemudian evaluasi lagi, ternyata setelah dievaluasi bikin engagementnya tambah naik. Gitu ya. Jadi ini poin penting yang saya rasa suka dilupakan oleh banyak orang yang mengerjakan SEO. Dicatat, buat lognya. Kalian hari ini ngapain, habis ngerjain apain, habis ngupdate konten ngapain, habis ngupdate konten seperti apa dan hasilnya seperti apa. Oke? Thank you. Saya kembalikan lagi ke Jovanka, tapi kalau misalkan mau connect ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini sosial media saya. Kita diskusi di bagian Q&A karena saya yakin antriannya udah banyak nih. Oke, Jovanka, saya kembalikan. Radius mungkin bisa kasih closing statement untuk teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Silakan Mas Radius. Oke, closing statement ya. Walaupun terjadi banyak update algoritma, bukan berarti kamu harus fokus kepada algoritmanya tadi. Karena tujuannya dibuat algoritma itu adalah untuk bekerja seperti manusia dan menyajikan hasil yang memang sesuai dengan kebutuhan manusia. Fokusnya bukan ngejar algoritma, tapi fokusnya adalah ngejar orang. Ya, jadi jangan terpaku sama algoritmanya, kalian harus fokus kepada target audiens kalian. Ya, terutama untuk bisnis dan UMKM ya. Fokus kalian itu adalah harus orang yang mau benar-benar membeli produk kalian. Itu ya. Jadi jangan sembarang cuma pengen ranking 1 ya udah pakai strategi yang katanya begini, nggak taunya bikin website jebol gitu ya. Pokoknya fokus ke orang. Ya jangan fokus ke algoritmanya. Urusan algoritma biar urusan saya aja. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.